Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk siswa-siswi peserta MPLS OPTD SMP Negeri 1 Takisung. Untuk anak-anakku sekalian, hari ini kalian mengikuti MPLS hari yang kedua. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19 bersama dengan Ibu yang bernama Rabiatul Adawiyah, biasa dipanggil dengan Ibu Rabi. Nah, untuk masa pandemi COVID ini sudah kita ketahui bersama terjadi lebih daripada 1 tahun di negara kita Indonesia dan juga di seluruh dunia. Nah, sejak itu semua pekerjaan, baik itu pegawai kantor maupun para siswa, belajar maupun bekerja dari rumah atau istilahnya adalah work from home. Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dibuat demi terputusnya mata rantai penyebaran COVID. Pentingnya kesadaran stay at home, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, physical distancing atau menjaga jarak, dan memakai masker apabila beraktivitas di luar rumah ataupun pergi ke sekolah akan menjadi obat yang dapat menghindarkan diri kita dari serangan virus COVID-19. Proses pembelajaran yang saat ini sudah 1 tahun kita laksanakan, baik secara daring maupun luring, yang telah dilakukan di tengah pandemi COVID ini belum sepenuhnya efektif. Banyak sekali permasalahan yang terjadi, seperti sarana pembelajaran yang belum memadai, adanya laptop, smartphone atau HP, kuota internet, bahkan jaringan internet pun mungkin ada beberapa siswa yang belum merasakannya atau mungkin susah untuk mendapatkan sinyal daripada internet itu sendiri. Nah, namun bukan berarti membuat kita menyepelekan proses pembelajaran di tengah pandemi COVID ini. Siswa-siswi sekalian dapat meningkatkan kemampuan dalam berkompetensi dan juga siswa dapat bertanggung jawab untuk mengerjakan segala pekerjaannya sebagai seorang pelajar, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru sekalian, dan kemudian para siswa diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan atau bahkan berhenti dan menyerah karena keadaan. Apapun yang terjadi, pendidikan akan terus berjalan. Kalian harus tetap belajar dengan penuh semangat. Dibutuhkan kerjasama antara guru sebagai tenaga pendidik dan siswa sebagai anak didik atau peserta didik untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, guna mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, maka berbagai aktivitas secara daring, online, ataupun luring secara offline, nah ini bisa dilakukan oleh tenaga pendidik melalui grup kelas, melalui aplikasi WhatsApp masing-masing, agar proses belajar menjadi lebih efektif. Nah, apa belajar efektif itu? Menurut literatur, bahwa proses belajar efektif itu adalah siswa mampu untuk memberikan pemahaman, kemudian menjadi lebih cerdas, tekun, bermutu, menjadi lebih baik, terjadi perubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk belajar efektif, tentu saja proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, dalam kesempatan pada hari ini, Ibu akan memberikan beberapa cara belajar yang dapat dilakukan ketika menghadapi pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi ini untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Takisung. Nah, kita mulai dari cara yang pertama.
Tentu saja kita tidak lupa berdoa, karena di dalam segala kegiatan, baik itu di rumah maupun sekolah, biasanya kita memulai pekerjaan itu dengan membaca doa dulu, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita anut. Nah, sehingga ini akan membuat kita lebih fokus dalam belajar. Cara yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Kita harus tahu dulu apa tujuan belajar itu. Nah, tujuan belajar biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya membuat rencana belajar untuk mencapai nilai yang lebih baik dan maksimal sesuai dengan target yang akan dicapai. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang mungkin dianggap sulit oleh siswa. Nah, itu harus kalian pelajari ya, tujuan belajar itu. Kemudian yang ketiga, siswa-siswi sekalian harus rajin membuat catatan atau membuat intisari pelajaran. Semua mata pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru hendaknya kalian catat di kertas ataupun di buku ya, sehingga apa saja yang diberikan materi oleh Bapak Ibu guru dapat terekam dengan baik oleh para siswa sekalian, dan ini nantinya dapat kalian pelajari di mana saja berada. Kemudian cara yang efektif keempat, buatlah tempat kalian itu senyaman mungkin dan juga aman. Nah, untuk mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan, agar kalian bisa lebih berkonsentrasi belajar. Tempat belajar tidak melulu di sekolah. Tempat belajar bisa kalian terapkan di rumah, bisa di dalam kamar pribadi, di kebun ataupun taman yang ada di sekitar rumah kalian. Dapat kalian atur senyaman mungkin agar minat belajar kalian lebih tinggi dan kalian tidak bosan untuk berlama-lama di sana. Kemudian yang kelima adalah membuat jadwal. Jadwal ini sangat penting anak-anakku sekalian. Buat rencana kalian belajar, diprioritaskan. Nah, diatur jadwalnya, kemudian waktunya, kapan kalian sudah mau belajar, ya, itu kalian buat di rumah ya. Buat di selembar kertas, apakah kalian akan belajar pagi, siang, ataupun sore. Bisa juga di malam hari. Usahakan kalian dalam membuat jadwal ini, kalian harus ikuti jadwalnya ya. Nah, jadi untuk belajar ini kalian lebih konsentrasi. Kemudian selesaikan tugas tepat waktu. Permasalahan yang terjadi selama ini yang Ibu amati adalah siswa-siswi sekalian itu ada yang menyelesaikan tugas itu tidak tepat waktu. Nah, sehingga tugas kalian akan menumpuk pada saat ada tagihan dalam penilaian. Kalian diminta oleh Bapak Ibu guru untuk mengumpulkan tugas-tugasnya seperti latihan soal ataupun membuat ringkasan. Nah, usahakan kalian sebagai siswa-siswi ya, dalam mengerjakan tugas itu, setiap kalian diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, selesaikan tugas kalian. Nah, kemudian bisa dikumpulkan. Nah, tugasnya ini tepat waktu, baik itu di grup kelas ataupun langsung dikumpulkan di sekolah. Nah, ini sangat membantu kalian ya dalam proses penilaian. Karena semakin kalian mengikuti ya untuk proses penilaian, penugasan kalian lengkap, itu akan membuat nilai kalian menjadi lebih baik lagi. Kemudian tandai. Nah, ketika belajar jarak jauh di rumah, maka kalian dengarkan
dan catat apa yang Bapak Ibu guru jelaskan, baik itu melalui WA maupun video, file PDF ataupun media pembelajaran lainnya. Catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar pada saat kalian ujian. Nah, untuk menandai ini, catatan kalian baik itu di buku ataupun buku LKS yang sudah disediakan itu bisa diberi tanda baik di garis bawah maupun menggunakan spidol atau stabilo. Kemudian yang kedelapan adalah belajarnya harus disiplin. Apabila kita telah membuat jadwal belajar maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main, main HP misalnya, main game. Nah, sehingga ini akan memecahkan konsentrasi kalian. Jika waktu makan, mandi, ibadah dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar. Setelah melakukan kegiatan tersebut, jika waktu belajar belum selesai. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar kalian. Nah, ini bisa kalian lakukan di rumah ataupun di sekolah. Nah, ini sangat penting sekali dalam pembelajaran, karena kalau tidak disiplin nanti kalian akan rugi sendiri. Kemudian yang ke-9, siswa-siswi sekalian harus aktif bertanya maupun ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan langsung kepada Bapak Ibu guru kalian. Kalian bisa bertanya kepada orang tua juga di rumah ataupun teman sekolah. Jika kita bertanya, biasanya kita akan lebih ingat jawabannya. Semakin banyak ditanya oleh Bapak Ibu guru, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban ataupun pelajaran yang kita ikuti. Dan apabila kita tidak tahu jawabannya yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan Bapak Ibu guru maupun teman-teman yang ada di sekolah. Yang ke-10, cara pembelajaran efektif yaitu perbanyak latihan soal. Setelah mengikuti suatu materi pelajaran pada setiap mata pelajaran dan berusaha memahaminya, maka sebaiknya kita melakukan umpan balik dengan cara mencoba menjawab latihan soal atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Hal ini dilakukan untuk mengasah kemampuan dan memperkaya pengetahuan. Latihan soal pun membantu kamu lebih lancar dalam setiap menghadapi ujian di sekolah. Kemudian yang ke-11, patuhi jadwal. Jadwal pelajaran yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah ataupun yang telah kalian buat di rumah haruslah dipatuhi untuk memudahkan kalian mengikuti pelajaran selama di masa pandemi. Apabila hal ini tidak diikuti, tentunya akan merugikan diri kalian sendiri. Kalian akan ketinggalan pelajaran, ya, karena Bapak Ibu guru di sekolah juga mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kalau kalian tidak mengikuti, maka akan terlambat atau nanti kalian akan dialpa atau tanpa keterangan, tidak hadir dalam pembelajaran online. Yang terakhir, yaitu menjaga hubungan sosial. Siswa-siswi sekalian perlu tetap menjaga hubungan sosial dengan teman sekolah atau teman bermain kalian. Berinteraksi melalui aplikasi WhatsApp ataupun Zoom. Nah, ini bisa kalian lakukan. Misalnya, melakukan diskusi untuk menambah pengetahuan, baik itu mengerjakan PR ataupun menjawab latihan-latihan soal. Kalian bisa berinteraksi dengan teman di sekolah. Nah, ini tentunya akan memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas. Sehingga apapun yang diberikan materi Bapak Ibu guru, latihan-latihan soal, ini bisa kalian berdiskusi ya dengan teman sekolah. Nah, kesimpulannya ya, semoga dengan beberapa cara belajar efektif yang telah Ibu berikan pada hari ini dapat membantu siswa-siswi pelajar
UPTD SMP Negeri 1 Takisung untuk siswa baru khususnya dapat mempelajarinya, dapat menjalaninya dalam pembelajaran jarak jauh ini sehingga pelajaran akan tercapai dengan baik dan hasilnya pun juga tentu akan menjadi lebih baik. Nah, mungkin ini saja beberapa tips yang dapat Ibu berikan. Semoga dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Inilah yang dapat Ibu berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di dalam pembelajaran jarak jauh dan selalu jaga kesehatan kalian.